Kebijakan Impres nomor 1 tahun 2025 ini saya pikir sangat bisa berdaya guna multi effect ya. Bagi pemerhati yang lain, bagi kementerian yang lain, ini bisa mengambil suatu aspek peluang ataupun pen-trigger ataupun pemicu untuk membooster sebuah program digitalisasi. Kalau untuk yang growth mindset dong. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Seorang presiden tentu yang kita tunggu-tunggu adalah sebuah kebijakannya, dan tentu sangat menarik untuk melihat kebijakan yang pertama, ya, yang pertama, Perpres pertama, Inpres pertama, kemudian Perpu pertama, dan selanjutnya. Ya, ini akan melihat bagaimana starting point ataupun strategi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden baru kita dalam menjalankan roda pemerintahannya. Satu hal yang menarik yaitu adanya Inpres nomor 1 tahun 2025. Ya, sudah jelas ini, Inpres pertama yang beliau keluarkan, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Dan ternyata Inpres nomor 1 ini yang menjadi Instruksi Presiden yang kita bisa potret sebagai sebuah starting point, di mana kalau namanya starting point itu akan korelasinya kepada strategi gitu ya. Ternyata terkait dengan pemotongan anggaran. Ya, pemotongan. Ini berita yang ya beredar mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu gitu ya. Pemotongannya tentu bisa Anda lihat sendiri di Inpres yang bisa Anda unduh ya di beberapa website pemerintah. Yang menarik tentu adalah pemotongan ATK yang hingga 90%. Di samping ada pemangkasan atau pemotongan-pemotongan yang lain yang bisa kita lihat di sana ya, dari mulai perjalanan dinas, kemudian seminar-seminar, FGD, studi banding dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa strategi yang dilakukan Pak Prabowo sebagai starting point adalah melakukan proses penghematan. Berarti kan mungkin di dalam pemerintahan beliau melihat adanya defisit ya, potensi defisit anggaran untuk APBN 2025 saat ini. Saya tidak membahas secara makroekonomi ataupun politik yang ada di dalamnya, tapi saya tertarik dengan pemotongan ATK hingga 90%. 90% adalah nilai yang besar. Tentu bagaimana reaksi ASN khususnya, karena kan tentu yang belanja ATK ini adalah para ASN ya, berapa puluh ribu ASN yang ada di negara kita, dari mulai kementerian, lembaga, dan daerah gitu ya. Apa menurut Bapak Ibu reaksi para ASN 90% ATK? Sedih, gembira, senang, atau biasa aja, atau bahkan nanti bisa curi-curi dikit lah gitulah. Ini kan biasa lah, gimmick-gimmick ketak sambal saja ya. Dan memang semua tergantung dari mindset sih saya pikir. Kalau mindset dari ASN-nya adalah growth mindset, tentu 90% pemotongan ATK yang notabene tentu kita nggak ngomong tentang kertas aja ya, tetapi saya akan coba spesifik kita bicara masalah kertas. Walaupun saya tahu bahwa ATK tidak cuma sekedar kertas, tapi kertas adalah salah satu komponen yang bisa kita jadikan sebuah view ya terkait dengan ATK ini. Bagaimana kalau kita misalkan kertas itu yang biasa tersebar di meja, biasa bertanda tangan dengan kertas itu 90%-nya hilang gitu. Kan logikanya begitu aja kan, ya nggak pakai kertas. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Bagi yang ber-ASN yang memiliki growth mindset, ya tentu adalah sebuah tantangan luar biasa nih, menyenangkan kalau buat saya ya. Growth mindset adalah bagaimana kita selalu mengambil sisi positif terhadap sebuah kejadian. Emang nggak gampang sih, tetapi mentalitas itu yang memang kita butuhkan. 90% potongan ATK, yang notabene juga bisa kita potret sebagai 90% kertas, semestinya bisa menjadi pemicu atau pen-trigger dari yang namanya digitalisasi. Walaupun saya tahu Pak Prabowo mengeluarkan Inpres itu mungkin saja ya tidak dalam korelasi tentang digitalisasi ya, tentang goalnya kan tentang kepada pengetatan anggaran ya. Bu Sri Mulyani lagi yang bicara tentang konteksnya keuangan ya, tetapi bagi pemerhati yang lain, bagi kementerian yang lain, ini bisa mengambil suatu aspek peluang ataupun pen-trigger ataupun pemicu untuk membooster sebuah program digitalisasi. Kebijakan Inpres nomor 1 tahun 2025 ini saya pikir sangat bisa berdaya guna multi effect ya, multi dampak ya. Saat ATK, khususnya saya bicara masalah kertas, sekali lagi disclaimer bahwa ATK tidak cuma kertas ya, tapi kita sudut pandangnya kertas saja lah. Tentu akan membuat aspek ngeprint dokumen, tanda tangan dokumen itu akan jadi berbeda gitu. Nah tentu
berkirim surat dan sebagainya kan jadi sangat berbeda. Ya, pada saat hari ini kan tentu semua sudah terbudaya email. Triggernya macam-macam loh, triggernya macam-macam. Ya, bagaimana PNS atau ASN, satu nih menurut pendapat saya, implikasi digitalisasi terhadap dari Impress itu satu adalah bagaimana ASN untuk tidak email-emailan menggunakan Gmail. Ya, katanya mau berdaulat digital, tapi kok emailnya masih pakai Gmail semua. Banyak loh, saya kalau bertanya kepada pejabat ataupun kepada pimpinan itu ya emailnya apa atau dari kementerian lembaga daerah yang dikasih selalu email Gmail. Gmail kan media untuk kita bertukar-tukar dokumen atau messaging ataupun apapun ya yang bisa meredus kertas juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mekanisme untuk membuat legalitas terhadap sebuah dokumen. Yang kedua nih, legalitas terhadap dokumen. Bahwa dokumen itu di-print kan orientasinya adalah untuk di salah satunya adalah untuk dilegalkan, di mana kita masih mengenal tanda tangan basah. Kita masih mengenal dengan stempel yang menjadi merujukan untuk membuat sebuah dokumen itu legal atas sebuah nama institusi tertentu atau personal orang itu ya. Tanda tangan itu kan identik sebagai autentifikasi terhadap saya ataupun seseorang ya. Nah, tentu dengan digital akan mengubah paradigma itu menjadi sebuah teknologi yang namanya tanda tangan elektronik. Ya, sudah banyak sih, saya pikir sudah lama lah gerakan tanda tangan elektronik, bukan suatu hal yang baru ya. Tapi sekali lagi negeri ini kan masih jalan paralel ya. Yang kertas ya jalan, yang elektronik ya jalan. Beberapa masih seperti itu. Ada juga beberapa kementerian yang sudah fully dokumen elektronik gitu ya. Tetapi implikasi terhadap Impress ini saya berharap ya minimal dua itulah. Kita jadi terbudaya meng-email, tapi ya email jangan pakai Gmail lah. As a corporate, as institusi negara, tentu tidak itu. Kalau pribadi ya mungkin boleh-boleh saja gitu ya. Ataupun pendekatannya kepada kedaulatan data tadi menggunakan email dari pemerintah lah, .go.id dan selanjutnya gitu ya. Terus yang kedua tadi adalah legalitas terhadap dokumen ya. Tanda tangan elektronik bisa jadi lebih masif, bisa lagi mudah digunakan, e-office juga digencarkan, Sri Kandi juga semakin baik performance-nya. Ya, cascading informasi, penurunan perintah dan segala macamnya bisa berjalan dengan sangat baik. Jadi sangat bisa kita tunggu sih implikasi itu. Kalau untuk yang growth mindset dong. Kalau yang fixed mindset tentu ia akan berusaha mencari celah untuk tetap beli ATK sih. Ya biasalah. Impress ini akan juga memberikan filtering mana ASN yang fixed mindset, mana juga ASN yang growth mindset. Ya kalau fixed mindset tentu wah mati kutu nih saya, nggak ada kertas nih, mau gimana lagi nih, nggak bisa nih, macet nih, semua operasional kantor bakal macet nih, kalau kita nggak ada kertas, aneh nih, nggak bisa motokopi nih, nggak aneh nih, macam-macam lah segala macam. Itu kalau ASN yang fixed mindset, ya ada pastilah. Tapi kalau yang growth mindset ya tentu dia akan mencari suatu solusi terbaik dari kondisi tantangan yang saat ini ada. Nah, kalau mungkin disakit-kaitkan juga ya, ini sebuah kebetulan atau enggak, saya nggak tahu juga ya. Impress ini juga, kalau dilihat di berita kan, Presiden Donald Trump di Amerika juga bilang ingin memecat PNS yang nggak bisa kerja dengan baik gitu ya. Nah, ini kok kayaknya implikasinya sama gitu ya. Implikasi ya, saya yakin sih Pak Prabowo nggak ngobrol juga sama Trump gitu ya. Mungkin beda cerita ya, beda perspektif, beda sudut pandang, tapi kita bisa melihat fokus untuk bagaimana para pemimpin dunia ini memastikan penyelenggaraan pemerintahnya efektif dan efisien dengan segala caranya. Karena kan kondisi ekonomi tentu secara global akan mengalami mungkin fluktuasi-fluktuasi yang tidak terduga yang kita lihat. Ya, at least sedikit berita lah bagaimana DeepSeek-nya China bisa sedikit menggoyang saham-saham yang di US gitu kan. Nah, kita kan tidak tahu kondisi-kondisi yang begitu cepat berubah ini. Makanya pengetatan kebijakan akan sangat penting dilakukan oleh para pemimpin dunia. Impress kembali lagi. Impress 1 tahun 2025 itu akan bisa memfilter ASN atau PNS yang fixed mindset dan mana yang growth mindset. Itu secara nggak langsung ternyata Pak Prabowo melakukan itu gitu ya. Dan ya pilihannya itu kembali ke mentalitas orang sih ya. Orang dari luar atau trigger dari luar itu cukup sulit sih untuk mengubah mindset ya. Biasanya itu dari intrinsik dari dalam hatinya sendiri. Jadi artinya
trigger-trigger pemicu dari luar itu mungkin berdampak aspek mungkin hanya sekitar 20-30% kali ya. Seperti pelatihan-pelatihan itu untuk membuat mindset segala macam. Tetapi tidak pernah ada menyerah sih ya, untuk misalkan para ASN yang memiliki fixed mindset tentu berikan awareness dulu, ya pasti dengan memberikan pemahaman, pelatihan dan selanjutnya. Kemudian bagaimana membangun ekosistem di kantor mereka, ya itu penting. Itu kembali ke konteks pimpinan, dan yang pasti adalah regulasi, ya regulasi yang memaksakan, mau nggak mau memaksa bagaimana mentalitas fixed mindset itu akan terpinggirkan ya, dan notabene tunjangan kinerja yang baik dan proses-proses untuk dipaksakan itu akan sedikit mengubah fixed mindset, semoga menjadi growth mindset.